Baik, Topmania dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama saya Bayu Ahmad dan Topmania dapat kami laporkan untuk saat ini penjabat Bupati Brebes Urip Sihabudin SHMH meninjau secara langsung kondisi tanah bergerak yang terjadi di Dukuh Karanganyar, Desa Sridadi, Kecamatan Sirampok. Dan Topmania, Bupati melihat secara langsung warga masyarakat dan juga rumah warga yang terdampak akibat tanah bergerak yang terjadi pada bulan Oktober dan November bulan kemarin. Dan Topmania, Bupati juga meninjau secara langsung kondisi warganya yang ada di hunian sementara atau tinggal atau mengungsi di hunian sementara di Dukuh Waru. Ada sebanyak 65 rumah warga di Dukuh Karanganyar yang terdampak atau mengalami rusak parah dan roboh dan harus mengungsi di hunian sementara saat ini. PJ Bupati Brebes Sihabudin SHMH meninjau secara langsung korban tanah bergerak di Dukuh Karanganyar, Desa Sridadi, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes pada hari Kamis 15 Desember 2022. Bupati Brebes dalam kunjungannya menjelaskan, Pemkab Brebes untuk saat ini target utama berupaya membantu percepatan pengadaan tanah untuk hunian tetap bagi warga korban tanah bergerak Dukuh Karanganyar, Desa Sridadi. Menurutnya, anggaran untuk percepatan sudah tersedia, meskipun masih sangat terbatas dan saat ini ada beberapa lokasi yang akan dijadikan target relokasi, namun masih dalam proses negosiasi. Pihaknya berharap akan segera selesai hingga warga terdampak bisa secepatnya melakukan relokasi di hunian permanen. Kondisi pemukiman Karanganyar tidak mungkin dihuni lagi, mengingat pergerakan tanah sangat parah dan sudah terjadi sejak tahun 2021 lalu. Pergerakan tanah dan penurunan tanah sampai 10 meter lebih dan warga korban tanah bergerak saat ini baru mulai menempati hunian sementara atau huntara yang berada di Dukuh Rebo. Jadi tanah gerak ini kan sudah cukup lama, 2021, dan proses pergerakannya juga lebih lama lagi tentu. Dan sekarang kita berpikirnya tentang, pertama tentu adalah yang paling utama adalah untuk bagaimana kita segera mendapatkan tanah yang untuk relokasi permanen. Itu adalah target utama. Kalau kita sih ingin paling lambat ya 3 tahun ya Pak, sudah mereka pindah ke rumah yang permanen itu. Untuk sementara ini di hunian sementara memang kita menempati tanah kas desa yang kita pinjam juga jangka waktunya juga sekitar 3 tahun. Dan ini sudah 58 rumah yang berdiri dan ditempati. Dari obrolan kita tadi dengan ibu bapak yang menempati sementara ini, mereka cukup nyaman karena listriknya juga siap, kehidupan bertetangga juga sudah normal. Jadi kalau sisi keseluruhan, bapak ibu yang sementara 58 ini sudah cukup nyaman lah untuk tinggal 2 atau 3 tahun ke depan ini. Tinggal nanti kita berjalan dengan waktu untuk mencari lokasi untuk penempatan hunian permanennya ini. Saya mohon doanya saja untuk yang ini. Anggarannya sudah tersedia, memang agak terbatas. Ada beberapa tempat yang memang sudah kami inventarisir ya Pak. Ada beberapa tempat yang memang ada yang sudah memenuhi syarat, tinggal nanti kami sedang coba nego untuk harga sebetulnya. Ini harganya nggak nego soal harga. Kalau nego harganya sudah clear, insya Allah nanti kita segera eksekusi untuk pembayarannya dan kemudian kita ancang-ancang untuk mulai pembangunannya. Dan yang penting juga tentu tidak hanya itu, juga untuk bagaimana kita memelihara lingkungan yang memang sudah, maaf, dalam tanda petik memang harus ada perhatian khusus. Tempat yang kemarin longsor atau bergerak itu juga harus kita pelihara agar tidak terus-menerus nanti turun. Juga tempat-tempat yang lain di lingkungan ini, karena ini juga lingkungan sangat indah. Pegunungan yang sangat indah yang menurut saya sih harus menjadi perhatian bersama-sama kita untuk bagaimana kebijakan kita dalam hal penanaman ini. Tentu harus ada juga, tentu ada tanaman-tanaman yang keras agar akarnya bisa mengikat tanah tidak menjadi longsor. Itu yang juga paling utama untuk jangka panjangnya, saya kira itu. Ya. Kalahar BPBD Brebes Nursi Mansur yang mendampingi kunjungan PJ Bupati Brebes Urip Sihabudin mengatakan terdapat 65 kepala keluarga yang menjadi korban tanah bergerak di Dukuh Karanganyar dan saat ini ada 58 kakak yang telah dipindah ke huntara
dan selebihnya pindah secara mandiri ke lahan yang dimilikinya. Yang seperti kalian lihat tadi, jadi ada 4 kopel, ya, ada 4 lokasi, dan itu khusus untuk area di sini. Kemudian musola juga sedang dibangun, dan itu juga materialnya dari lokasi yang longsoran dulu. Yang sudah dihuntar berapa Pak? Sudah semua apa? Dari 65? Jadi dari 65 ada sebagian yang pindah secara mandiri, itu lokasinya di dekat dari longsoran yang di aman. Kemudian yang ini berarti tinggal tiga rumah yang belum dihuni, 3 rumah. Untuk kebutuhan itu Pak, makannya gimana Pak? Masih dibantu Pak? Udah mandiri? Makan kemarin sisa dari dapur umum kita bagikan ke seluruh penduduk sini. Jadi dapat berapa 35 atau 40 kilo per. Kemudian kami juga kemarin bawa lagi 600 kilo untuk yang penghuni di sini. Jadi insya Allah cukup kalau untuk. Pergerakan tanah di dusun tersebut sudah terjadi sejak 2019 dan semakin parah di bulan Oktober dan November ini. Untuk kerusakan didominasi oleh rekahan-rekahan pada bagian lantai rumah, retak pada dinding, dan ambrolnya rangka atap rumah. Dari hasil kajian Badan Geologi Bandung terakhir hasilnya masih tetap sama, yaitu 3 dusun di wilayah Desa Sridadi, Karanganyar, Karanggondang, dan Pengasinan tidak layak untuk ditempati karena berada di jalur bencana. Demikian Top Mania, Bayu Ahmad melaporkan secara langsung dari Desa Sridadi, Kecamatan Sirampok. Kembali ke studio.